Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية صدق الله العظيم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai pada kesempatan hari ini, di saat yang sulit ini, Allah masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita tetap bisa melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang kelak Allah akan kumpulkan dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang makruhatis siyam. Hal-hal yang makruh di dalam puasa. Makruh, sesuatu yang jika kita melakukannya tidak menjadi catatan dosa. Tapi jika kita meninggalkannya qasidan liwajhillah, dengan maksud, dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat sebagai pahala. Lalu apa di antara makruh puasa tersebut? Yang pertama adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinshaq. Satu di antara hal yang makruh di dalam puasa adalah berkumur-kumur dan kemudian memasukkan air ke dalam hidung berlebihan. Hal ini ketika dilakukan di luar bulan puasa, satu di antara yang dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, jika dilakukan di bulan Ramadan dan pada waktu itu kita sedang berpuasa, maka akan menjadi makruh. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan wudu di bulan Ramadan, silahkan kita berwudu. Tapi jangan sampai kemudian kita berkumur-kumur secara berlebihan. Ketika kita ingin istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, silahkan lakukan. Tapi jangan lakukan secara berlebihan. Kenapa? Karena hal tersebut bagian dari hal yang makruh di dalam puasa. Satu di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balligh fil istinsyak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan berkumur-kumur, silahkan memasukkan air ke dalam hidung dengan baik. Artinya lakukan secara sempurna. Illa antakuna shaiman, tapi ada pengecualian kata Rasulullah, kecuali pada waktu itu engkau sedang melaksanakan puasa. Maka satu di antara hal yang perlu kita hindari dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi catatan pahala di dalam kehidupan kita, apa? Tinggalkan kumur-kumur dan tinggalkan menyedot air ke dalam hidung secara berlebihan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zauqut ta'am min ghairi hajah. Mencicipi makanan. Kadang ini banyak dialami oleh ibu-ibu rumah tangga. Ketika masak di bulan Ramadan,
lalu khawatir masakannya akan keasinan, atau masakannya seakan-akan kurang rasa asinnya, sehingga dia mencicipinya. Maka mencicipi makanan tanpa ada hajat, tanpa ada hal yang mengantarkan yang bersangkutan untuk mencicipi makanan, maka satu di antara hal yang makruh. Di antara hal yang pasti makruhnya, ketika kita mencicipi makanan itu umpamanya, kita mencicipi madu, yang sudah jelas madu itu manis, lalu kemudian kita masih mencicipinya, itu makruh. Maka ketika kita mencicipi makanan untuk berbuka, karena ada hajat agar kemudian memberikan yang terbaik saat berbuka puasa, maka usahakan dan pastikan agar tidak masuk ke dalam tenggorokan kita, karena jika kita masukkan, maka bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang rusak puasa kita. Ma'asyiral muslimin, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara hal yang masuk dalam kategori makruh dilakukan saat berpuasa adalah berbicara. Yang bicara itu membuat kita lalai, yang bicara itu membuat kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita terlalu menikmati pembicaraan kita sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika mulut kita latah sehingga menyebutkan sesuatu yang tak baik yang selayaknya tidak perlu kita lakukan di dalam puasa. Maka oleh karena itu sulit untuk meninggalkan kata yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tapi paling tidak puasa pada tahun ini mengantarkan kita untuk kemudian melatih diri kita bagaimana kemudian kita menjaga perkataan kita, menjaga untuk tidak bertutur kata yang tidak baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Banyak orang yang melakukan puasa, tapi dari puasa yang ia lakukan, dia hanya mendapatkan lapar, dia hanya akan mendapatkan dahaga. Siapa di antaranya man lam yada' qaula zur, puasa tapi kemudian masih berdusta. Bukankah berdusta satu di antara perkataan yang tidak baik? Oleh karena itu, agar puasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kemudian kita berusaha juga untuk meninggalkan hal-hal yang makruh di dalam puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hal yang membatalkan puasa, barangkali saya akan sampaikan secara singkat. Di antaranya lagi, hal-hal yang akan membatalkan puasa adalah al-qublah bainaz zaujain, mencium, atau kemudian saling mencium antara suami istri ketika di bulan Ramadan. Jika dengan mencium ini, seseorang tak mampu mengendalikan syahwatnya, seseorang tak mampu mengendalikan syahwat di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, barangkali yang lebih baik bagi kita, bagaimana kemudian kita menjaga aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan lebih baik, bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang haram di dalam puasa, tapi kemudian kita juga lebih berusaha meninggalkan hal-hal yang makruh di dalam puasa kita. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.